Inilah akta cerai kalian. Wulan. Wulan, tunggu. Lepaskan. Arka, kenapa dulu aku sebegitu buta sampai menikahi pria miskin sepertimu? Ambil uangnya dan lekas pergi. Lekas pergi. Wulan, ingat ucapanmu hari ini. Saat kelak ku hinjak-hinjak keluarga Wijaya, meski kau berlutut memohon padaku, aku takkan melirikmu. Ayah wafat. Keluarga Wijaya gulung tikar. Arka, aku sungguh tak mau merepotkanmu. Nona Wulan, selamat, Anda positif hamil. Alia, telur di supermarket diskon 30% hari ini, Mama dapat kotak terakhirnya. Keren kan? Mama keren. Alia juga berhasil dapat diskon cabai hijau. Baiklah, ayo pulang. CEO Grup Surya, Arka, hari ini pulang ke Jiangcheng, hartanya melampaui 100 miliar rupiah. Menjadikannya orang terkaya termuda di Jiangcheng. Orang terkaya di Jiangcheng. Dia benar-benar berhasil. Paman di layar besar itu ganteng sekali. Mama, aku mau dia jadi ayahku. Kamu sudah punya ayah? Kau lupa apa yang Mama bilang? Ayahmu sedang menolong alien. Dia tidak berada di bumi. Tapi paman di sana dan foto di dompet Mama persis sama. Dia pasti ayahku. Halo, Wulan, jangan lupa, reuni alumni malam ini. Kau wajib datang. kurasa aku takkan pergi. Kau takut Arka juga hadir? Sekarang dia orang terkaya. Super sibuk. Dia pasti takkan datang. Tenang saja. Bukankah ini nona besar keluarga Wijaya? Bagaimana kau datang berpakaian begini? Kupikir, yang datang itu pelayan. Arka datang. Arka, kenapa dia datang? Wulan, mengapa kau menghindar? Ayo, sapa Tuan Arka. Lima tahun tak bertemu, datang-datang langsung memelukku, mantan istri? Minggir. Tuan Arka, jangan diladeni. Silakan duduk. Wulan, dulu kau merendahkan Tuan Arka karena miskin lalu mencampakannya. Kini Tuan Arka telah sukses. Aku khawatir kau menyesal setengah mati. Aku sudah bilang dia tak punya pandangan. Dulu dia benar-benar meremehkan Tuan Arka. Sekarang, dia bahkan tak pantas membawa sepatunya Tuan Arka. Memang tak punya pandangan. Menurutku dia adalah pembawa sial. Sejak Tuan Arka menceraikannya, karirnya langsung melejit. Rasanya dia pembawa sial. Wulan, keluargamu sudah bangkrut. Kau pasti sedang butuh uang, kan? Asal kau mau berlutut dan menuangkan anggur untukku, uang 3.000 ini akan kuberikan padamu. Bagaimana? Hanya dengan 3.000. Kau sudah sombong. Dengan uang segitu, lebih baik periksakan otakmu. Wulan, masih merasa dirimu sebagai nona besar keluarga Wijaya. Kau sudah menyinggung Tuan Arka. Ini di Seantero Jiangcheng. Tidak ada yang berani membantumu. Hari ini kusuruh kau berlutut. Kau harus berlutut padaku.
cepat berlutut. Apa hebatnya 3.000? Kutawar 100.000. Kau berlutut dan menuangkan anggur. Tuan Arka, saya hanya ingin membantu. Wulan itu wanita matre. Dulu dia meninggalkanmu demi uang. Saya... Ini urusanku, bukan urusanmu. Sekarang ku beri kau dua pilihan. Berlutut dan menuangkan anggur. Atau akan kubuat keluargamu lenyap selamanya dari Jiangcheng. Jaga mulut kalian. Siapapun yang berani bicara sembarangan akan kupastikan kalian bungkam selamanya. Semarah itu? Hanya karena seseorang menyinggung masa lalu saat dulu kutinggalkan, memang masih merasa malu. Ayo pergi. Mobilku di depan, biar kuantar. Aku bisa pulang sendiri, tidak perlu repot-repot. Kenapa? Takut aku melihatmu tinggal di tempat kumuh? Aku ingin melihat Nona Wulan yang dulu meninggalkanku. Kini jadi apa? Aku baik-baik saja. Tak perlu kau khawatirkan. Halo. Sayang, aku akan segera pulang. Telepon dari siapa? Pacar barumu? Aku takkan biarkan Arka tahu. Alia adalah anaknya. Dia pasti akan mengambil Alia. Kau terlalu mencampuri mantan suamiku. Karena kita telah bercerai. Sebaiknya jaga jarak. Jaga jarak. Wulan, jangan bermimpi. Sepertinya aku harus segera cari kerja. Pak Arka tak pernah mewawancarai kandidat secara langsung. Kenapa hari ini? Arka, kenapa dia ada di sini? Saya Direktur Firma Hukum Surya, Shinta, sekaligus pewawancaramu. Perusahaan kami bukan tempat yang bisa dimasuki oleh sembarang orang. Selesai sudah. Dia pasti mempermalukanku. Sebaiknya aku tak mempermalukan diri sendiri. Siapa namamu? Wulan, Pendidikan terakhirmu? SD. Pengalaman kerja? Tidak punya keahlian. Berapa gaji yang kau inginkan? 50 juta rupiah. Kau datang cari masalah, ya? Sekarang aku boleh pergi kan? Kalau tak bisa melawanmu, setidaknya aku bisa menjauh. Aku tak pantas bekerja di perusahaan Anda. Aku pamit. Baik, kamu saja. Besok datang dan mulai kerja. Pak Arka, orang semacam ini mana mungkin masuk perusahaan? Kau meragukan keputusanku. Tidak, tak ada masalah. Pak Arka selalu dingin dan tak berperasaan. Bagaimana mungkin dia begitu peduli pada wanita ini? Menurut Nona bagaimana? Ada masalah? Ini 50 juta rupiah. Bagaimanapun, aku tak bisa menolak uang sebanyak ini. Selama Alia tak ketahuan olehnya. Aku bekerja di sini, seharusnya aman. Tidak masalah, Pak Arka. Besok saya mulai bekerja. Sejak meninggalkanku, hidupmu tampaknya tak lebih baik. Fasilitas baru dari perusahaan. Untuk semua pada jam makan siang, disediakan makan siang gratis. Ini. Silakan, ambil. Terima kasih.
Silakan ambil. Wah, ini kan setara paket bintang 5. Pak Arka benar-benar royal. Nona Wulan, tunggu. Wulan, kenapa kau dapat lobster besar? Kami tak mendapatkannya. Terima kasih banyak, Asisten Wang. Tentu saja ini bentuk perhatian khusus dari Tuan Arka. Saya belum pernah melihat Tuan Arka sepeduli ini pada seorang wanita. Ini milikmu, simpan baik-baik ya. Wulan, kabarnya kau dekat dengan Tuan Arka. Katanya dia pernah menikah dulu dan hingga kini masih merindukan bekas istrinya. Kamu tahu soal ini? Saya tidak tahu, dan relasiku dengan Tuan Arka sama sekali tidak dekat. Lagi pula, saya sudah punya anak. Alia, kenapa kamu di sini? Bukankah seharusnya kamu di TK? Mama, kepalaku pusing, aku kurang enak badan. Selamat siang, Tuan Arka. Selamat siang, Tuan Arka. Arka. Alia, sekarang bagaimana perasaanmu? Dengan Mama di sini, aku jadi jauh lebih baik. Wulan, ini kantor, bukan tempat titip anak. Kamu membawa anakmu ke sini mengganggu pekerjaan orang lain. Maaf, pengawas Cinta, memang salahku. Saya benar-benar tak berdaya. Setahuku, di data perekrutanmu, kamu tulis belum menikah. Hamil di luar nikah, melahirkan anak lalu membawanya ke kantor benar-benar memalukan. Kalau mulutmu tak bisa berkata baik-baik, tutup saja. Kamu berani mendorongku. Sekarang juga kamu harus keluar dari kantor ini. Pengawal. Hei, apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan mamaku, dasar jahat. Tunggu saja kalian. Aku akan menelepon ayahku lalu memecat kalian semua. Alia. Baiklah, pergilah cari dia. Aku mau lihat di kantor hukum ini siapa yang sanggup melindungimu. Ayah, ada yang mengusik Mama. Pak Arka punya anak. Ayo, lekas pergi. Ayo, lekas pergi. Wanita jahat ini mengusik Mama. Apakah dia anak Arka? Astaga, lihatlah. Mata dan hidung bocah ini. Dengan Pak Arka betul-betul seperti dicetak dari cetakan yang sama. Mirip sekali. Mungkinkah benar-benar putri Pak Arka? Alia, apakah ini memang anakku? Pak Arka, ini anakku dengan mantan suami saya. Saya baru saja bercerai. Mama berbohong. Aku sudah melihat foto ayah dan Mama. Dia dan pria di foto sama persis. Aku membawa fotonya. Foto apa? Biar kulihat. Ini apa? Maaf, sepertinya aku keliru ambil. Tuan Arka, sudah kukatakan kan, ini semua gara-gara Alia, dia cuma mengada-ada. Benarkah? Wulan, mengapa aku tak tahu selain aku? Kau punya mantan suami lain. Urusanku tak perlu dilaporkan pada Tuan Arka kan? Berapa umur anak itu? 4 tahun. 4 tahun. Baru setahun kita berpisah. Kau sudah menikah lalu punya anak dengan orang lain? Wulan, hebat juga kau. Karena cintamu begitu dalam, lahirlah seorang anak. Mengapa Tuan Arka sepeduli itu? Jangan-jangan ingin jadi pengganti ya? Jangan GR. Urusanmu bukan urusanku. Wulan, dengar tidak? Tuan Arka sama sekali tak tertarik padamu. Orang dengan kehidupan pribadi yang kacau sepertimu tak pantas berada di perusahaan ini. Cepat bawa anak di luar nikahmu, pergi. Ayah, tolong jangan usir kami ya. Tak usah repot, aku akan pergi sendiri.
Alia, mari kita pergi. Sudah aku beri izin untuk pergi? Dengarkan baik-baik, mulai hari ini, semua pegawai wanita boleh membawa anak mereka ke kantor. Aku akan membuat ruang bermain anak di kantor sebagai bentuk kepedulian perusahaan. Tuan Arka, apa kau gila? Bukankah kau membenci anak-anak? Cinta, kamu merunduk bawahan dan mengincar karyawan magang. Tidak profesional sama sekali. Jika ini terus berlanjut, aku akan mempertimbangkan ulang posisimu sebagai direktur. Wulan, apa kau pikir aku mudah ditipu? Anak itu anakku atau bukan? Bukan, Bukan. Aku akan melakukan tes DNA. Pasti akan ketahuan. Arka. Responmu sebesar ini, apa ada yang kau sembunyikan dariku? Apakah hipoglikemiamu kambuh lagi? Sudah bertahun-tahun, tubuhmu semakin lemah. Asisten Wang, atur pemeriksaan kesehatan. Anggota keluarga juga. Tidak perlu. Baik. Tekan terus, Dik. Tidak bisa. Aku tak bisa membiarkannya mengambil sampel Alia. Nona Wulan, kenapa sepanik ini? Aku tidak panik. Aku cuma hilang keseimbangan. Periksa dulu. Baik. Pemeriksaan hampir selesai. Kita harus pergi ke pesta kerja sama firma hukum. Tapi Alia, Serahkan Alia pada asisten Wang. Kita berangkat. Baik. Direktur Shinta, Anda tampak sangat cantik hari ini. Terima kasih. Satu-satunya yang bisa berdiri di samping Arka hanyalah aku. Arka. Semua, ini pengacara magang baru kami. Kalau kalian butuh, menurutku dia pilihan yang amat baik. halo semua, nama saya Wulan, bertanggung jawab pada litigasi komersial dan bisnis non-litigasi. Saya menanti peluang untuk bekerja sama dengan kalian. Inilah Wulan yang kukenal. Tuan Arka, apa artinya ini? Mengapa membawa seorang magang ke pesta Red Circle kita? Kau tak paham. Ini Tuan Arka. Beliau sedang membukakan jalan bagi gadis kecil ini. Ini firma hukum Red Circle, pemimpin keluarga Pino. Nilai kerjasamanya 1.000 miliar. Jika kau bisa merebutnya, kau bisa jadi pengacara resmi. Nona Wulan terlihat familiar. Sangat mirip Stella. Apakah Anda mau bekerja sama denganku? Tak kusangka masih ada yang mengingat Stella. Kau tak bisa bahasa Perancis? Halo, saya Cinta. Saya menangani bisnis arbitrase internasional. Telah lama ku dengar firma hukum Lingkar Merah adalah tempat orang-orang hebat. Tak menyangka ada orang yang begitu mahir berbahasa Perancis. Anda terlalu memuji. Wulan berasal dari kota kecil, ia tak menguasai bahasa asing dan belum pernah mendengar nama Stella. Mohon dimaklumi. Bagaimanapun juga, firma hukum Jingye juga adalah firma hukum nomor 1 di bidang ini. Aku sungguh tak tahu bagaimana dia bisa bergabung dengan firma hukum Anda dan bahkan mendapatkan perhatian dari Tuan Arka. Dia hanyalah perempuan cantik yang hanya mengandalkan penampilan. Meskipun Arka telah membantunya, posisi ini tidak cocok untuknya. Ya, dengan kecantikannya. Pasti dia tidur dengan seseorang demi masuk ke firma hukum. Wulan, sampai kapan kamu akan seperti ini? Arka, kamu bicara dalam bahasa Perancis, Wulan sama sekali tidak paham. Ini sungguh memalukan. Wulan, perlu aku menerjemahkannya untukmu?
Bahkan tak tahu apa yang orang lain katakan tentangnya sungguh menyedihkan. Kasihan sekali. Nona Shinta, membicarakan orang di belakangnya akan membuat orang lain meragukan profesionalisme Anda. Kamu bisa bahasa Perancis. Pak Li, percayakan saja proyek ini pada saya. Kompetensi profesional saya terjamin sepenuhnya. Terjamin? Proyek Pak Li ini sangat sulit, bahkan aku tak berani menjaminnya. Di ranah hukum dunia ini hanya Stella lah yang benar-benar mumpuni. Kau kira dirimu Stella? Benar, akulah Stella. Kamu jangan pikir aku belum melihat CV-mu. Kau cuma lulusan SD, hamil di luar nikah, masih berani besar kepala begini. Kau tahu siapa itu Stella? Stella adalah satu-satunya lulusan baru yang bisa masuk ke Dewan Arbitre sebagai pengacara perempuan. Rekor persidangannya 30 kali menang tanpa kalah, dikenal sebagai Dewi tak terkalahkan di dunia hukum. Arata adalah... Kau begitu sombong, kupikir semua ini buah kerjamu. Kau? Stella itu idola semua perempuan di dunia hukum. Nona Shinta, kenapa kau berbicara seperti ini padanya? Seseorang yang masuk firma hukum lewat ranjang, bagaimana mungkin dia tahu seberapa besar pengaruh Stella bagi dunia hukum kita? Urus sendiri. Urus sendiri. Cincin ini seharusnya bisa membuktikan identitas saya. Wulan, kau gila. Memegang barang rongsokan seperti ini bisa membuktikan apa? Ini adalah logo eksklusif Asosiasi Pengacara Utama Global. Ini benar-benar lencana pengacara utama. Saya pernah melihatnya di buku tahunan asosiasi. Tak disangka kau benar-benar Stella. Senang bertemu denganmu. Jika proyek 100 juta ini diserahkan kepada Anda untuk ditangani, saya akan membayar 100 juta rupiah. Ini tidak mungkin. Ini pasti palsu. Direktur Shinta, Anda benar-benar kurang informasi. Ini terbuat dari 36 jenis mineral langka yang ditempa, dan kilau khusus ini tidak dapat ditiru. Stella, beri aku tanda tanganmu. Stella, ini kartu nama saya. Beri aku tanda tangan juga, beri aku tanda tangan juga. Beri aku tanda tangan juga. Beri aku tanda tangan. Shinta, Anda baru saja mencemarkan nama baik karyawan perusahaan, persaingan yang tidak sehat. Sesuai dengan peraturan dan ketentuan perusahaan, gaji Anda akan dipotong selama 3 bulan. Tuan Arka. Wulan, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Ini sepertinya tidak baik. Bagaimanapun dia adalah Stella. Lalu bagaimana jika dia Stella? Dia hanya sedang berjaya saja. Tenang saja, jika ini berhasil, saya akan mempromosikanmu. Baik, Direktur Shinta. Sepakat. Hei minggir, aku mau main balok. Ini mainanku. Jika kamu ingin bermain, kita bisa bermain bersama. Siapa yang mau bermain denganmu? Mamaku seorang manajer. Kamu harus mendengarkanku. Sekarang berlutut. Aku mau naik di punggungmu seperti kuda. Aku tidak mau. Kamu tidak sopan sekali. Aku tidak mau main denganmu. Mamaku itu manajer senior di perusahaan ini. Mamamu cuma asisten kecil di perusahaan. Kalau kamu berani menolakku, aku akan suruh mamaku memecatnya, biar mamamu tidak punya pekerjaan. Mamaku bekerja dengan sangat rajin. Apa hakmu memecatnya? Mamaku bilang, mamamu tidak pantas melahirkanmu tanpa menikah. Kamu tidak punya ayah. Kamu anak haram. Keluargamu bukan orang baik. Bohong, jangan menghina mamaku. Aku akan tetap menghinanya. Mamamu perempuan jahat. Kamu juga perempuan jahat. Pergi sana. Alia, kamu baik-baik saja. Bu, aku tidak apa-apa. Kamu siapa? Berani sekali kamu memukul orang. Cepat minta maaf pada Alia. Mamaku seorang manajer. Aku mau pukul siapapun sesukaku. Kalau kamu berani melarang, aku akan suruh mamaku memecatmu. Kamu memukul orang masih merasa benar? Astaga, aku akan memberimu pelajaran. Sakit. Berhenti. Minggir. Wulan, kamu gila ya? Yang berani memukul anakku? Dia tidak hanya berbicara sembarangan, tetapi juga memukul orang. Hari ini aku hanya mengajarinya sopan santun. Kapan anakku perlu kamu ajari? Kalian berdua cepat minta maaf pada Hau Hau.
Bu, aku mau mereka berlutut minta maaf padaku dan juga tiarap di tanah, jadi kudaku. Kalian dengar itu? Kalau tidak melakukan seperti yang saya katakan, saya punya banyak cara untuk membuatmu keluar dari perusahaan ini. Kami tidak salah, kenapa harus minta maaf? Pak Liu, menurut saya, orang yang merusak disiplin perusahaan seperti ini, oknum yang merugikan, lebih baik dipecat saja. Kalau Tuan Arka tahu, mungkin dia akan memujimu. Benar kata Bu Sinta. Wulan, kamu dipecat dari perusahaan ini, sekarang juga keluar dari sini. Kenapa aku harus mendengarkan kalian? Saya direkrut langsung oleh Tuan Arka. Bahkan untuk memecat saya, Tuan Arka sendiri yang harus mengatakannya. Saya atasan langsungmu, sekarang kamu tidak menganggapku ada. Di masa depan, bukankah kamu akan menginjak-injakku? Malas berdebat dengan kalian, Alia, ayo pergi. Bagaimana? Masih mau merayu Tuan Arka? Kamu sudah punya anak, masih saja tidak tahu malu? Benar-benar rendah. Ku bilang sekali lagi, hubungan saya dan Tuan Arka bukan seperti itu. Kamu berani memukulku? Kalian masih diam saja. Cepat tangkap dia. Hari ini aku akan membuatnya tahu apa akibatnya menyinggungku. Lepaskan aku kalian. Lepaskan mamaku, jangan mengganggunya. Dasar bocah, pergi sana. Alia, lepaskan aku. Sekarang baru panik, terlambat. Inilah akibatnya menyinggungku. Hentikan. Kalian sedang apa? Pak Arka, Anda datang tepat waktu. Wulan, perempuan ini bukan cuma membantah atasannya, tapi juga memukul orang. Sungguh keterlaluan. Sesuai aturan perusahaan, dia harus langsung dipecat. Kau dipecat. Angkat kaki dari kantor dalam 3 menit. Tidak Pak Arka, saya hanya disuruh orang. Dia, katanya kalau aku mengusir Wulan, dia bakal bikin keributan besar di kantor. Sungguh keterlaluan. Cepat kalian semua, seret dia keluar. Tidak, apa yang kalian lakukan? Pak Arka, tolong dengar penjelasanku, Pak Arka. Baru saja aku memperingatkanmu. Kau masih tak mau berubah. Jadi aku tak perlu menjaga muka bagimu. Shinta, potong gajinya, dan skor 1 bulan, cabut semua haknya. Sekarang kemasi barangmu lalu tinggalkan kantor. Pak Arka, tidak. Diam. Pergi. Mama sakit. Alia, kenapa kamu berdarah? Sakit. Alia, Alia, aku bawa dia ke rumah sakit. Dok, bagaimana kondisinya? Pasien koma dan perlu transfusi darah. Siapa di sini bergolongan darah A? Saya, biar saya. Tidak, kau tak boleh donor. Kenapa aku tidak boleh? Alia sedang kritis. Kenapa kau panik? Karena Karena keluarga inti. Tak boleh donor darah, kan, Wulan? Tidak. Pak Arka, ini hasil tes DNA yang Anda minta. Anda tak boleh melihatnya. Wulan, kenapa kau panik? Kuberikan kau satu kesempatan lagi. Katakan padaku, Alia itu anakku atau bukan? Bukan. Baiklah, kau masih juga tak mau mengaku. Sudah ada ikatan darah. Sudah kubilang, Alia itu putri mantan suamiku. Sekarang kamu yakin kan? Aduh. Kalau Alia bukan anakku, kenapa kau menipuku mengatakan usia anak itu 4 tahun? Karena di tahun kita berpisah, aku kembali dengan mantan suamiku. Ada keberatan? Tuan Arka begitu peduli. Jangan-jangan senang menanggung anak orang. Aku tak berminat mengasuh anak orang. Soal dia selanjutnya, tak ada sangkut pautnya denganku. Asisten Wang, golongan darahmu A. Donorkan darahmu untuk anak itu, gajimu digandakan. Baik. Dulu aku yang meninggalkanmu. Sekarang, baik status maupun posisi, aku tak layak bagimu. Permisi, tolong bantu saya melunasi biaya perawatan. Keluarga Alia, ya, biaya perawatannya sudah dibayar lunas. Dilunasi? Ya. Siapa yang membayarnya? Ayah anak itu. Sejujurnya, dia sangat perhatian pada anaknya. Secara khusus meminta kami mengatur ruang perawatan terbaik bagi anak itu, menggunakan obat-obatan terbaik, bahkan perawatnya
Dipilih dari perawat terbaik kami. Arka, dia jelas tahu anak itu bukan darah dagingnya. Kenapa dia berbuat sejauh ini? Tuan Arka, ada beberapa dokumen. Anda harus menandatanganinya. Benarkah kau yang menanggung biaya pengobatan Alia? Terima kasih. Tak perlu berterima kasih. Lagi pula kau penanggung jawab proyek ini. Kalau kau terganggu oleh urusan begini, dan itu memengaruhi pekerjaan, justru akan merugikan. Uang itu akan kukembalikan padamu. Soal uang, tak usah tergesa-gesa. Tapi ada satu hal yang butuh bantuanmu. Ada apa? Besok nenek pulang. Beliau belum tahu tentang perceraian kita. Nenek sudah tua, kesehatannya tidak begitu baik, tak boleh stres. Aku bisa mengerti. Besok hari ulang tahun nenek, aku ingin kau akting bersamaku. Berpura-pura kita belum bercerai. Jangan salah paham. Aku tak punya maksud lain padamu. Aku hanya memikirkan kondisi nenek. Setelahnya, bakal ada bayaran besar. Tapi tak ada yang menjaga Alia. Aku tidak tenang. Kalau begitu, bawa saja anak itu. Anggap saja sebagai anak kita. Kurasa ayahnya juga tak berguna. Alia lumayan menyukaiku, dia mestinya tak keberatan berganti ayah. Hidup selama ini. Baru pertama kali melihat orang sebegitu kejam merendahkan dirinya sendiri. Alia, kesini. Paman akan mengajakmu main. Di rumah tua ada taman luas, ada mainan, juga banyak makanan lezat. Mau ikut? Aku mau. Mama, Alia ingin pergi main dengan paman. Kumohon. Baik, Mama akan mengantarmu. Santai saja, terlalu kaku, nenek bisa curiga. Aku tahu. Ayo pergi. Nyonya, kata dokter, kaki Nyonya baru saja dioperasi, tak boleh terkena angin, harus dijaga tetap hangat. Aduh, tubuh Renta ini, kaki ini sudah tak bisa digerakkan, bahkan belum punya cicit. Untuk apa aku punya segunung harta ini? Nenek buyut. Ya, aduh, penyakitku ini apa makin parah? Ini halusinasi? Anak itu memanggilku nenek buyut. Andai aku benar-benar punya cicit seperti ini, pasti bahagia sekali. Nenek buyut, apa yang nenek katakan? Nah, kamu, siapa? Nenek, ini cicit nenek, kecil. Hah, cicitku? Kalian berdua yang melahirkannya. Aduh, syukur. Terima kasih Tuhan, tubuh Renta ini masih bisa. Berjumpa cicitku. Aduh. Nenek. Sini, nenek peluk. Nenek, kenapa nenek berdiri? Nenek bukannya baru selesai operasi? Cepat duduk. Tidak lelah. Nenek kan punya Alia. Nenek akan hidup 1000 tahun lagi. Tidak akan ada masalah. Cucu menantuku, kamu adalah pahlawan besar bagi keluarga Lu. Nenek harus memberimu hadiah yang bagus. Ini gelang turun-temurun keluarga kami. Kamu terima saja ya. Nenek tidak punya apa-apa, cuma banyak uang. Jadi gini, besok nenek akan mengadakan rapat keluarga. Setengah dari saham keluarga Lu akan nenek berikan padamu. Nenek, jangan lakukan ini. Aku dan Arka. Terima saja niat baik nenek. Betul, ini memang pantas untukmu. Nenek juga ingin menyiapkan taman bermain eksklusif untuk Alia. Hubungi tim renovasi, dalam 2 jam, ubah villa di sebelah menjadi taman bermain. Di dalamnya, letakkan perosotan super besar. Apakah Alia menyukainya? Suka, nenek baik sekali. Baguslah. Hari ini adalah hari yang baik. Aku sudah menyiapkan meja penuh hidangan. Ayo kita makan, ayo. Ayo. Nenek buyut akan mengambilkanmu udang. Cepat makan ya. Terima kasih nenek buyut. Kalian berdua ada apa ini? Kenapa diam saja? Waktu menikah dulu, kalian selalu mesra, berpelukan dan berciuman. Kami baik-baik saja. Pekerjaan terlalu sibuk, agak lelah. Meskipun sibuk, tidak boleh seperti ini. Tidak bisa. Sekarang cium nenek. Buktikan perasaan kalian masih ada. Asi Ii, cium. Nenek, sebenarnya aku dan Arka. Karena berakting, fokuslah. Tutup mata. Nah, begitu dong. Kalian harus lebih mesra. Jangan buat nenek khawatir. Alia, iya kan? Iya, Alia suka papa mama bersama. Anak pintar, Alia ini
Baru pulang juga suka di sini. Tidak bisa begini. Kalian malam ini jangan pulang. Tinggal di sini saja. Nenek, ini nggak pantas kan? Matamu nggak nyaman. Kalau begitu, malam ini jangan pulang. Istirahat di sini saja. Bolak-balik cukup merepotkan. Iya, sudah diputuskan. Alia, ayo. Nenek buyut akan ajak kamu main ke atas. Iya. Satu kamar, lalu aku harus dengan Arka tidur bersama? Apa ini benar? Kamu mau berdiri di sini semalaman. Cuma ada satu tempat tidur. Aku tidur di tempat tidur, kamu tidur di lantai. Ini rumahku. Kenapa aku harus tidur di lantai? Masing-masing tidur di satu sisi. Sini tidur. Kalau begitu aku bilang dulu. Garis ini adalah garis batas, tidak ada yang boleh melewati garis ini. Kamu anak SD ya? Aku hanya berakting, jangan banyak pikiran. Aduh. Dasar mesum, bukankah sudah sepakat tidur di sisi masing-masing? Lihatlah sendiri, kau yang melampaui batas. Aku tak bergerak. Padahal sudah begitu lama. Mengapa masih ada perasaan seperti ini? Setelah beres-beres, lekas turun, nenek masih menanti kita. Aku paham. Sadar, jangan kebanyakan berpikir. Yang terpenting sekarang, ialah bekerja keras, melunasi pinjaman. Nek, kami berangkat dulu. Alia, nantinya sering-seringlah jenguk nenek buyut, ya. Alia paham. Alia sayang nenek buyut. Anak pintar. Arka, ke depannya, kau harus menyayangi Wulan dan Alia baik-baik. Kalau tidak, aku tak akan memaafkanmu. Aku akan video call, mengecek secara rutin. Jangan berani membohongiku. Video call Nek ini. Baik, aku paham. Tenang saja, Nek. Aku pasti menjaga mereka dengan baik. Karena nenek sudah berkata begitu, aku pun tak punya alasan untuk menolak. Bagaimana kalau kau pindah saja ke rumahku, supaya nenek lebih mudah mengawasi? Tak usah, aku dan Alia sudah nyaman tinggal di sini. Pindah-pindah merepotkan. Sulit sekali meninggalkan tempat ini. Kenapa? Ini rumah mantan suamimu. Ya. Lagi pula, disinilah Alia tinggal sejak kecil. Kalau pindah ke rumahmu, dia bakal tidak terbiasa. Pintu lorongnya hampir rubuh. Bahkan keamanan dasarnya saja tak terjamin. Ini yang kau sebut tinggal dengan layak. Meskipun luarnya agak rusak, tapi dekorasi dalamnya masih lumayan. Lagi pula, aku sudah tinggal di sini beberapa tahun. Tidak ada yang tidak aman. Alia, kita sudah sampai. Ayo pulang. Iya. Waktunya sudah malam, kami akan naik dulu. Tetangga sebelah ini kapan ada wanita cantik yang tinggal di sini? Cantik sekali. Mau main sama kakak? Aku tidak kenal denganmu. Silakan pergi. Hei, dasar wanita sok suci mengajakmu bicara. Itu karena aku menganggapmu ada. Paling-paling aku kasih uang. Apa yang kau lakukan? Jangan masuk. Lepaskan aku.
orang jahat, lepaskan mamaku. Ini, Alia, aku akan menghabisimu hari ini. tolong, tolong. Siapa yang berani menyentuhku? Bosan hidup ya? Pergi sekarang jika kau tidak ingin mati. Alia, kamu baik-baik saja. Iya, Terima kasih. Jangan tinggal di rumah kontrakan yang rusak ini. Aku akan mencarikanmu tempat tinggal baru. Tapi sewa di sini sangat murah. Aku akan lebih memperhatikan keamanan nanti. Seharusnya masih bisa ditinggali. Masih bisa ditinggali. Nyawamu hampir melayang. Masih bisa ditinggali. Lagi pula, sebelumnya kamu sedikit kena debu saja alergi. Tempat seperti ini, apa kamu bisa betah? Maksudku, perusahaan menyiapkan asrama pegawai gratis. Kau tak perlu tinggal di sini. Bagian personalia tak memberitahumu. Tidak. Sepertinya, Departemen Personalia tak menyampaikan dengan benar. Akan kupotong bonusnya sepulang nanti. Jangan. Baru teringat, aku sendiri yang kelupaan. Pak Arka, tolong bantu carikan asrama karyawan untukku. Asisten Wang. Masih ada kamar kosong di asrama karyawan. Pak Arka, perusahaan kita tak memiliki asrama karyawan. Tinggal 1 kamar untuk disewa bareng. Kau keberatan? Oh, tak masalah. Baik, kalau begitu tetap seperti ini. Pak Arka, atur apa? Ini semacam sandi rahasia? Hei, halo. Kenapa bengong? Kalau perlu pindahkan sesuatu, akan kubantu. Asrama pegawai perusahaan ini. Terlalu mewah. Omong-omong, lalu di mana teman sekamarku? Di sini. Kau? Ya. Sebagai presiden perusahaan, tentu saja mesti berbagi suka duka dengan karyawan. Ayo, lihat kamar kalian. Wah, Mama, rumah ini luas dan cantik sekali. Kenapa barang ini ada di sini? Jangan-jangan Arka sudah punya pacar? Sayang, jangan bergerak. Itu milik tante yang lain. Kamu tak boleh menyentuhnya. Jangan rusak reputasiku di sini. Barang-barang ini semuanya baru. Fasilitas karyawan. Silakan dipakai. Tuan Arka memang peduli pada karyawannya, ya? Baiklah, terima kasih Tuan Arka. Akta kelahiran ini tak boleh sampai ditemukan Tuan Arka. Mama, ini apa? Sayang, bukan apa-apa. Kamu main dulu ya. Mama lagi membereskan barang di sini. Ya. Taruh di rak buku paling atas. Biasanya Tuan Arka takkan melihat barang-barang di sini. Kamu sedang apa? Hah? Kamu sedang apa? Kamu juga lakukan hal berbahaya begini. Aku cuma merapikan rak buku. Tadi tak sengaja, kakiku terpeleset. Sudah sebesar ini. Masih ceroboh seperti dulu. Tuan Arka, maaf, aku membuat rak bukumu kacau. Aku akan merapikannya segera. Dokumen proyeknya sudah selesai. Akan kuambil. Pak Arka, saya belum selesai berbicara. Saya harus rapat. Kita bicarakan nanti saja. Tidak bisa, saya harus segera mengambil akta kelahirannya. Alia, Ada apa, Mama? main game yuk. Iya.
Pak Arka, tolong lihat. Bu Shinta berhasil memperoleh klien besar untuk firma hukum kita. Ini kesepakatan besar. Mungkinkah Bapak meninjau ulang guna mengizinkan Bu Shinta mengakhiri cuti tanpa gaji, kembali bekerja? Pak Arka, saya sadar saya keliru. Saat itu saya hanya menginginkan yang terbaik bagi perusahaan. Saya hanya keliru bicara. Ya, perusahaan sedang padat. Kembalinya Bu Shinta juga akan membantu meringankan beban. Ya, saya bersedia bekerja di bawah Pak Zhang. Saya siap diturunkan jabatannya demi menebus kerugian yang telah saya timbulkan bagi perusahaan. Baiklah. Namun jika kutemukan kau menyelewengkan wewenangmu lagi, sanksinya bukan sekadar cuti tanpa gaji. Sesederhana itu. Aduh, aku telah membantumu kembali ke perusahaan. Masalahmu sudah selesai. Bagaimana kau akan membalas jasaku? Pak Zhang, saya pasti akan membalas kebaikan Bapak. Kalau begitu, malam ini, perlihatkan ketulusanmu padaku. Kutunggu ya. Ini dia kan? Dasar bocah, sedang apa kau? Tanganmu kotor, kau mencuri milik Tuan Arka ya? Aku tidak mencuri. Lepaskan aku. Masih mau lari? Bocah haram tak tahu diri. Benar-benar tak punya etika. Masih kecil, sudah pandai mencuri. Dasar jahat, kau pembohong. Aku punya ayah dan mama. Berani-beraninya kau mendorongku. Tunggu saja hari ini, akan ku beri kau pelajaran. Shinta, apa yang kau lakukan? Jangan sentuh dia. Sayang, kau tak apa. Wulan, kau betul-betul tak tahu malu. Menjerumuskan anakmu sendiri untuk mencuri rahasia perusahaan. Katamu dia mencuri, apa buktinya? Tadi ada di atas meja. Flash disknya lenyap. Kalau bukan dia, siapa pelakunya? Tak mungkin. Wulan itu Stella, mana mungkin dia melakukan ini? Meski dia Stella, terus kenapa? Putrinya menyusup ke kantor. Kalian semua melihatnya. Ya, aku juga lihat. Aduh, jangan-jangan dia mata-mata dari perusahaan lain? Mama, aku sama sekali tak tahu apapun soal flash disk itu. Aku tidak mencuri. Alia, Mama percaya padamu. Wulan, jangan pura-pura tak tahu. Di kantor ini cuma putrimu yang masuk. Kalau bukan dia yang mencuri, masa flash disk itu bisa tumbuh sayap lalu terbang sendiri? Baiklah, Shinta. Karena kau ngotot bahwa Alia pelakunya, mari kita cek rekaman CCTV sekarang. Saat ini, aku akan hubungi Satpam. Sekarang, aku akan memanggil keamanan. CCTV apa? Sepertinya kau cuma mau meminta bantuan, memalsukan bukti. Satpam, tangkap mereka, bawa ke kantor polisi. Jangan intimidasi mamaku. Apa istimewanya berkas itu? Mamaku cuma perlu 2 menit untuk menyiapkannya. Anak nakal, jangan bermimpi. 2 menit. Kalau dia mampu memulihkannya, aku akan menyerahkan jabatan direkturku padanya. Baiklah, sepakat. Baiklah, Nona Shinta. Kapan kau berniat menyerahkan kantor direktur padaku? Benarkah ini isi dokumen rahasia itu? Ini bagian yang kukerjakan, persis sama. Pantas disebut Stella, jauh lebih hebat ketimbang Shinta daripada direktur Shinta. Shinta, aku menang, kau tak akan mengingkari janjimu kan? Ini tidak mungkin. Dia yang mencuri flash disk USB itu. Kalau tidak, mana mungkin kau bisa melakukannya secepat itu? Mamaku tidak menipu. Mamaku luar biasa. Tidak seperti bibi jahat sepertimu, bodoh dan dungu. Kau, meski kau yang menyusunnya. Terus kenapa kau menyuruh bocah itu mencuri barang Tuan Arka, semua orang melihatnya? Apa yang kalian lakukan? Tuan Arka, Wulan, dia memerintahkan putrinya masuk ruang rapat untuk mencuri file rahasia di flash disk. Aku tidak. Flash disk perusahaan, semuanya dibekali sistem pelacak. Asisten Wang. Baik.
Ini yang kau sebut bukti tak terbantahkan? Tapi aku sungguh melihat bocah nakal ini bertindak mencurigakan dan masuk ruang rapat mencari sesuatu. Benarkah? Ada? Apa yang kau cari? Tuan Arka, saya melakukan semua ini demi perusahaan. Anda terlalu memihak Wulan, itu akan menyakiti hati karyawan veteran perusahaan. Mama bilang temani aku bermain game. Jadi aku pun masuk. Aku cuma melihat barang-barang di atas meja karena penasaran. Jadi aku menyentuhnya. Aku tak sengaja. Tuan Arka, maaf. Saya tidak melakukan hal yang seharusnya saya lakukan selama jam kerja. Karena kamu mengakuinya. Gajimu dipotong 1 bulan sebagai peringatan. Tuan Arka, ini tidak adil. Semua yang tak berkepentingan, silakan keluar. Yang lainnya, silakan duduk untuk rapat. Maaf, Mama. Aku belum menyelesaikan tugas yang Mama berikan. Tidak apa-apa, Alia sudah melakukannya dengan baik sekali. Mari pergi. Tuan Arka, kasus ini cukup rumit terkait tuntutan hukum dengan pasar di kemudian hari. Akta kelahirannya sulit diterbitkan. Tuan Arka, jika mata Anda terasa tak nyaman, lebih baik serahkan kepada saya. Saya akan membacakannya untuk Anda. Kenapa kamu rajin sekali hari ini? Apa kamu mengkhawatirkanku? Tentu saja, Tuan Arka. Anda begitu sibuk setiap hari, saya juga ingin membantu. Aku tak butuh bantuanmu, cukup duduk di sampingku. Bagaimana? Apa kamu tertarik dengan proyek ini? Atau sedang menyembunyikan sesuatu dariku? Aku, apa yang bisa kusembunyikan darimu? Kemana Alia? Nona Wulan nekat menyiram Tuan Arka dengan kopi. Aduh gawat, kali ini Nona Wulan, baik sebagai mantan istri maupun istri sekarang. Wulan, apa yang kau lakukan? Tuan Arka, maaf. Tanganku licin, aku tidak menggenggamnya erat hingga tanpa sengaja membasahi dokumen Anda. Segera aku akan menyiapkan salinan baru untuk Anda. Rapat ditunda, semua bubar. Asisten Wang, ajak Alia main di luar sebentar. Baik, Pak. Ayo pergi. Om jangan ganggu Mama ya. Tenang Alia, malah ibumu yang terus menggangguku. Tak apa, kata TV. Ini namanya mesra-mesraan. Mama, aku pergi dulu ya. Tuan Arka, kalau tak ada hal lain, saya pamit dulu. Arka, apa yang sedang kau lakukan? Wulan, kau lakukan semua ini karena khawatir aku melihat ini. Ayah kandung Alia, itu aku kan? Bukan. Aku hanya khawatir kau melihat nama mantan suamiku, lalu mencari peluang balas dendam padanya. Kamu pada mantan suamimu ternyata begitu peduli. Kamu sebegitu suka padanya. Tentu saja, mantan suamiku ganteng dan bertubuh atletis, jauh lebih keren darimu. Sekarang kau duduk di pangkuanku, malah memikirkan pria lain. Wulan, kau luar biasa. Arka, sedang apa kamu? Kita sudah bercerai. Wulan, bagimu, hubungan kita cuman begini. Betul. Sekarang kita hanya sebatas atasan dan bawahan saja. Jadi, lebih baik kita jaga jarak jika tak ada hal lain. Aku pamit dulu. Aku yang lebih dulu meninggalkannya. Dia bersusah payah meraih sukses, aku tak seharusnya membebaninya lagi. Sekarang yang terpenting, yakni bekerja keras, melunasi utang. Hampir selesai, tinggal besok Nyonya Chen tanda tangan kontrak ini, proyek 200 juta rupiah ini pun rampung.
Kondisimu begitu lemah, masih lembur hingga larut. Aku tak mengerti jalan pikiranmu. Kata Departemen Bisnis, Nona Wulan menangani 5 atau 6 kasus sekaligus. Itu sangat berat. Mungkin keluarganya sedang perlu uang. Kabari, besok gelar rapat penghargaan karyawan. Hadiah bagi karyawan terbaik pertama 300 juta rupiah. Sebesar itu. Soal karyawan terbaik ini masih perlu dinilai. Pak Arka, ini tinggal melaporkan nomor KTP Nona Wulan saja. Arka, mengapa kau di sini? Seharusnya aku yang bertanya. Kau tidak tahu bahwa perusahaan melarang lembur. Pegawai yang lembur hanya menghambur-hamburkan listrik dan air kantor. Jika kau tak lekas pergi, tagihan listrik dan air akan dipotong dari gajimu. Jangan, aku akan segera pulang. Sekarang sudah larut malam. Aku akan minta asisten Wang untuk mengantarmu pulang. Tak usah repot, aku bisa naik taksi sendiri. Asisten Wang baru saja mendaftar sebagai driver Gojek. Biarkan saja dia yang mengantarmu pulang. Anggap saja membantu teman sekantor. Baik Nona Wulan, saya harus menafkahi keluarga, cicilan rumah serta mobil. Mencekiku, biarkan saya saja yang mengantarmu. Saya kasih diskon. Baiklah, terima kasih. Pak Arka sedang mengejar cintanya, kenapa justru saya yang selalu apes? Gaji tak naik, malah harus kerja sampingan sebagai aktor. Hidup ini benar-benar berat. Wulan, ini adalah kasus ke-13 yang kau tangani. Kau memang pekerja keras. Kabarnya kasus sebelumnya yang konon terpaling sulit di Seantero Jiangcheng. Kau sukses memenangkannya. Cukup sulit, tapi aku menang. Kau luar biasa. Aku dengar honor kasus itu cukup besar, 400 miliar rupiah. Rapat karyawan sebentar lagi, mari kita pergi. Kurasa bonus karyawan kali ini pasti jatuh padamu. Ayo. Rekan-rekan semua, tenang. Hingga bulan ini, pemasukan firma hukum kita resmi melampaui 500 juta rupiah. Selanjutnya, saya akan memberikan penghargaan untuk karyawan terbaik kuartal ini. Karyawan ini, dalam hitungan hari, telah menghasilkan 200 juta rupiah untuk perusahaan, serta menuntaskan KPI perusahaan secara sempurna. Oleh karena itu, perusahaan memutuskan untuk memberikan penghargaan kepada karyawan ini sebesar 3 juta rupiah. Wah, bonusnya 3 juta rupiah. Kasus apa, ya? Siapa yang memenangkannya? Bonus sebesar itu bikin iri. Wulan, pasti kamu yang dapat. Selain kamu, siapa lagi yang sanggup menangkan kasus 200 juta rupiah itu? Setelah bonus itu cair, kamu wajib traktir aku makan. Baik, nanti pilih saja tempatnya. Aku yang traktir. Sudah mulai berpesta. Perusahaan belum mengumumkan siapa karyawan terbaiknya. Orang-orang ini benar-benar merasa hebat. Betul. Menyangka bisa mendapatkan penghargaan karyawan terbaik hanya dengan memenangkan beberapa kasus. Kalau begitu, siapapun bisa mendapat 3 juta rupiah itu. Jadi, 3 juta rupiah itu bisa didapat siapa saja. Apa yang kalian bicarakan? Aneh, sepertinya ada suara anjing menyalak. Di rapat penting seperti ini, bagaimana bisa ada anjing menyusup? Kalian dengar tidak? Ku dengar. Lumayan ribut juga ya. Nanti kita harus menjauhi orang gila ini. Lagi pula, orang gila ini suka menggigit sembarangan. Aku belum vaksin rabies. Kamu, Wulan, jangan senang dulu. Aku mau lihat sebentar lagi masih bisa tertawa atau tidak. Selanjutnya, saya akan umumkan karyawan terbaik kuartal ini. Penerima bonus 3 juta rupiah. Dia adalah... Selama aku bisa dapat bonus ini, utang keluarga Wijaya bisa lunas. Aku bisa kembali mengejar Arka. Pemenang gelar karyawan terbaik, Sinta. Mari beri tepuk tangan. Ada apa, Wulan? Perkara 2 miliar itu, bukankah kamu yang menanganinya? Benar, Wulan bekerja sangat keras, kami semua menyaksikannya.
Sejak dia diturunkan jabatannya, Shinta berdandan tiap hari, tak fokus pada pekerjaannya. Mana mungkin dia jadi karyawan terbaik? Terima kasih kepada firma hukum, terima kasih juga kepada Wakil Direktur Zhang yang telah memberi saya kesempatan untuk naik panggung dan menerima penghargaan ini. Saya tidak akan mengecewakan harapan Wakil Direktur Zhang. Wakil Direktur Zhang, pendapatan firma mencapai 5 miliar, sebanyak 2 miliar diantaranya adalah kasus yang saya tangani. Mengapa pegawai terbaik perusahaan malah dia? Kenapa Wulan? Kau tidak puas dengan keputusan perusahaan? Saya tidak berani. Namun, kasus 2 miliar ini, dari awal sampai akhir, sepenuhnya saya tangani sendiri. Sekarang Anda memberikan seluruh pujian pada Shinta. Apakah itu adil? Siapa bilang kasus ini kamu yang tangani? Saat ini kontrak ini berada di tanganku, jelas ini kasusku. Kenapa kontraknya ada di tanganmu? Wulan, apa yang kamu bicarakan? Kontrak ini sejak semula ditangani oleh Shinta. Wakil Direktur Zhang, Wulan telah menekanku. Anda harus membelaku. Sayang, aku pasti akan menolongmu. Hanya saja Wulan sedang naik daun. Sulit untuk bertindak langsung. Aku ada ide. Wakil Direktur Zhang, kalau Anda menolongku, kelak. Aku pasti akan membalas budi Anda. Kalian berdua bersekongkol. Kasus ini jelas milikku. Jangan asal bicara. Firma hukum kita ini mengusung budaya serigala, mendorong kompetisi antar karyawan. Kau sendiri tak becus mempertahankan dua kesepakatan ini, lalu mau menyalahkan siapa? Benar. Intinya, kau sendiri yang tidak kompeten. Sekarang aku akan menghubungi Nyonya Chen, memintanya segera datang dan menyelesaikan pembayaran denganku. Halo Nyonya Chen, saya ingin bertanya, kapan Anda akan datang untuk menuntaskan kasus senilai 200 juta rupiah itu? Kasus senilai 200 juta rupiah apa? Belum pernah dengar. Begini Nyonya Chen, sebelumnya perkara ini ditangani oleh Stella. Namun kemudian... Kau bilang Stella. Oh, kalau begitu aku mengerti. Saya sedang di perjalanan. Sesampainya di sana akan langsung menekan kontrak. Baiklah. Dengar Wulan, Nyonya Chen akan segera datang menandatangani kontrak denganku. Bagaimana dengan Stella? Dia cuma seorang ibu rumah tangga biasa, berani bersaing denganku? Kembalikan kontraknya padaku. Enyah kau. Lihat penampilanmu yang menyedihkan itu, sungguh memalukan perusahaan kita. Jika Tuan Arka melihat penampilanmu begini, dia mungkin enggan masuk. Shinta, jangan kelewatan. Nyonya Chen akan segera datang. Kusarankan kau tetap tenang. Jangan membuat masalah di sini. Kalau kau membuatku marah, memecatmu semudah menginjak semut. Jangan sampai kau menyesal nanti. Akhirnya aku tiba. Saya datang untuk menandatangani kontrak. Anda tentunya Nyonya Chen, akhirnya Anda tiba juga. Mari kita tanda tangani kontraknya. Nona, saya ingat, kasus di perusahaan kami ditangani oleh Stella. Di mana dia? Nyonya Chen, Stella, kemampuannya pas-pasan dan karakternya malah lebih buruk. Kerjanya cuma dandan menor demi merayu pria. Kontrak ini Anda tanda tangani dengan saya, hasilnya pun sama. Nyonya Chen, jangan dengarkan bualannya. Saya Stella. Nenek, bagaimana bisa nenek ada di sini? Wulan, tak disangka, kamu adalah Stella yang begitu tersohor di dunia hukum. Andai saja nenek tahu, nenek akan memintamu untuk menangani kasusku. Apa? Bagaimana mungkin? Ternyata Nyonya Chen neneknya Wulan. Bagaimana mungkin? Menurutku, dia pasti berpura-pura. Wulan demi merebut klien, kau bahkan mencari seorang nenek untuk menyamar jadi Nyonya Chen. Omong kosong apa itu? Aku tidak berpura-pura. Sudahlah. Nenek ini dengan pakaian murahan tidak terlihat seperti orang kaya, justru mirip pemulung di luar. Kamu. Saya Chen Mianhua adalah klien kontrak senilai 200 juta rupiah. Kalau kalian tak percaya, kalian bisa menelepon dan mengonfirmasinya kepada Arka. Tuan Arka itu sangat sibuk, tak sempat mengurus perkara remeh Anda. Jangankan 200 juta, pengemis sepertimu, 20.000 saja kau tak punya, kan? Berani-beraninya kau kesini untuk menipu. Kalian. Pak Zhang, lihat penampilannya yang lusuh itu pasti soal uang. Nenek tua, sekarang berlututlah dan minta maaf, aku akan memberimu 200.000. Bagaimana?
Ulangi lagi. Kenapa kau mau berlutut pada wanita tua ini? Wulan, kau gila. Wakil Direktur Zhang, Anda mau membelanya? Wulan, kau masih punya rasa hormat. Peraturan perusahaan? Berani-beraninya kau memukul orang di perusahaan. Sungguh keterlaluan. Segera minta maaf pada Alia. Minta maaf? Tidak mau. Kurasa. Justru kalian berdua yang harus minta maaf. Kalian berdua memutarbalikan fakta dan menghina klien. Kurasa kalian, Mbak Gagak dan Kodok, sangat cocok. Kurasa kau takkan menangis sebelum melihat tepi mati. Percaya tidak, aku akan segera memecatmu. Akan kubuat kau di industri ini tak bisa bekerja lagi. Berani sekali kau. Kita lihat saja, siapa yang berani memecat cucuku, Wulan. Nenek tua, kau cuma pengemis tua. Siapa kau sebenarnya? Apa hakmu bicara semaumu di sini? Karena aku Nenek Raka, grup laksana, dan firma hukum ini adalah milik keluarga Lu. Sekarang penipu jadi begitu sombong, kau harus tahu batasmu dalam mengarang cerita. Nyonya Chen yang asli dilayani pelayan dan pengasuh setiap hari, diantar jemput dengan mobil mewah, mana mungkin seperti dirimu yang lusuh begini. Betul, orang udik. Berani berlaku sombong di depanku. Nenek, dia benar-benar Nyonya Chen. Kalau kalian berani kurang ajar pada nenek lagi, kalian bakal menyesal. Aku tak takut. Hari ini aku mau kalian berlutut dan minta maaf padaku. Satpam, cepat tahan kedua penipu ini. Tekan mereka. Hari ini aku akan memberi mereka pelajaran. Berani-beraninya mereka membuat keributan di sini. Serang! Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Wulan, sekarang kau takut. Tadi kau sangat sombong kan? Lepaskan kami. Jika cucuku tahu, kalian tidak akan lolos. Dengan penampilanmu yang miskin itu, apa hebatnya cucumu? Mungkin dia juga pengemis di luar sana. Suruh mereka berlutut. Bagaimana? Tidak mau? Kalau begitu, aku akan membantumu. Hentikan. Beraninya kalian menyentuh orangku. Lepaskan. Tuan Arka, Wulan dan wanita tua ini berkomplot, berpura-pura menjadi Nyonya Chen. Saya sedang memberi mereka pelajaran untuk Anda. Nenek baik-baik saja. Aku baik-baik saja, tapi Wulan yang dirugikan. Dasar anak nakal. Beginikah caramu biasanya menjaga istri cucumu? Astaga, jadi itu benar Nyonya Chen? Wakil Direktur Zhang dan Lin akan tamat. Kalian dengar? Nyonya Chen baru saja memanggil Wulan sebagai cucu menantunya. Apakah Wulan benar-benar istri Tuan Arka? Apa? Tuan Arka? Ini hanya salah paham. Dengarkan penjelasanku. Kamu dipecat. Asisten Wang bekukan semua asetnya sebelum jam 12 siang ini. Aku ingin dia benar-benar lenyap dari Jiang Cheng. Baik. Tuan Arka, ampun. Ampun Tuan Arka. Ya, wanita gila inilah yang menyuruhku. Tuan Arka. Seret dia keluar. Tuan Arka, beri aku kesempatan sekali lagi. Tuan Arka, beri aku kesempatan sekali lagi. Bagaimana mungkin? Perempuan jahat ini, bagaimana bisa? Tadi kamu bilang, mau siapa yang berlutut dan minta maaf padamu? Tuan Arka, Anda salah dengar. Saya tidak... Tahan dia. Lepaskan aku. Apa hak kalian menangkapku? Arka, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Tadi dia yang menamparmu. Ya. Asisten Wang, tampar balik. Tampar sampai dia mengakui kesalahannya. Aduh. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Wulan, wanita jahat. Ini semua salahmu. Kamu masih belum menyesal? Aku akan terus memukul. Di perusahaan ini, tidak boleh ada seorang pun yang menindas cucu menantuku. Jangan pukul, jangan pukul. Wulan, aku yang salah menilaimu. Sekarang aku akan bersujud dan meminta maaf. Wulan, aku benar-benar tahu aku salah. Aku yang buta. Aku mohon maafkan aku. Jangan sentuh aku, Shinta. Kau berulang kali menghinaku, memfitnahku. Ini semua adalah balasan yang pantas kau terima. Bawa dia pergi. Beritahu semua orang. Setiap perusahaan di industri ini yang berani mempekerjakannya berarti melawan seluruh keluarga lu. Tidak mau. Aku mohon, jangan lepaskan aku. Kuartal ini karyawan terbaik diraih oleh Wulan. Ada yang keberatan? Tidak. Proyek ini memang sudah dimenangkan oleh Wulan. Ya, usaha Wulan kita semua melihatnya. Kalau begitu bubar.
Sakit. Coba kulihat. Aku tidak apa-apa. Terima kasih atas perhatiannya, Tuan Arka. Kenapa mendorongku? Nenek masih di sini. Dasar anak nakal. Dari mana datangnya begitu banyak orang jahat di perusahaanmu? Berani-beraninya mereka menggertak. Cucu menantuku. Ini karena kurangnya pengawasanku. Tenang saja, aku akan melindungi Wulan. Baguslah begitu, kalau tidak kupatahkan kakimu. Ngomong-ngomong, sudah lama aku tidak bertemu Alia kecilku. Begini saja, hari ini aku ikut kalian pulang menginap beberapa hari untuk menjenguk Alia kecilku yang lucu. Gawat, kalau nenek ke apartemen, bukankah dia akan tahu kalau kami tidur di kamar terpisah? Nenek, ini agak merepotkan. Merepotkan apanya? Apa kalian meremehkan nenek tua ini? Bukan begitu. Nenek, kau salah paham. Kami sedang berusaha untuk punya anak, jadi mungkin agak sibuk. Iya kan, sayang? Iya. Aduh, kenapa tidak bilang dari tadi? Kalau begitu, nenek tidak akan mengganggu kalian. Nenek pergi dulu ya. Asisten Wang, antar nenek. Baik. Nanti, nenek akan meminta orang mengirimkan sup rusa untukmu. Minumlah yang banyak. Usahakan tahun ini, langsung dapat 3 anak kembar. Tenang saja, Nek. Aku pasti berusaha. Apa yang kau bicarakan? Siapa-siapa yang mau program hamil denganmu? Memangnya kenapa? Kalau tidak begitu, lalu bagaimana? Bilang pada nenek, kita sudah bercerai 5 tahun, masih tidur terpisah. Tidak mau ikut? Waktunya pulang kerja, kalau tidak pergi, gajimu akan dipotong. Pengacara Wulan. Arka, kau ini menyalahgunakan kekuasaan. Alia. Mama, Om, kalian sudah pulang. Iya, Alia tidak nakal di rumah kan? Alia anak baik. Mama, Om, kalian seperti di televisi, seperti Papa dan Mama. Alia, jangan bicara sembarangan. Alia, suka sama Om? Suka. Om tinggi dan tampan. Baik sama Mama dan Alia. Om, bagaimana kalau Om jadi papaku saja? Alia, jangan seperti ini, Om sangat sibuk. Dia tidak punya waktu. Jangan ganggu dia. Tapi teman-teman yang lain punya papa. Cuma aku yang tidak punya. Mereka semua mengejekku. Alia, jangan sedih lagi. Besok Paman akan menemanimu membeli mainan dan baju baru. Mau? Mau. Aku paling suka Paman. Kalau begitu besok Paman jadi ayahku. Alia, Paman temani kamu bermain. Ayo. Alia sangat membutuhkan kasih sayang ayah. Menyembunyikan identitas ayahnya darinya. Apakah terlalu egois? Bu, aku lapar. Baiklah, Mama akan memasak untukmu. Biar aku saja yang masak. Bagaimana bisa? Biar aku saja. Dulu jarimu tak pernah terkena air cucian piring. Bisa masak apa? Aku juga sedang lapar. Aku akan memasak untuk Alia. Masakan Paman enak sekali. 100 kali lebih enak daripada masakan Mama. Dasar anak tak tahu diuntung. Siapa yang setiap hari memasak untukmu, malah mengejekku? Ini bukan salah Alia. Lagi pula masakanmu dulu sangat sulit ditelan. Kau bilang masakanku tidak enak. Dulu kau tidak bilang begitu. Cepat coba masakanku yang baru kupelajari. Apa ekspresimu itu? Katakan enak. Enak? Istriku, masakan apa yang tidak enak darimu? Lalu apa yang harus kukatakan? Istriku. Kamu bicara apa sih? Makan.
wajah mama merah loh. Iya. Bukan cuman wajahnya, telinganya juga merah. Aku tahu. Wajahnya merah karena malu. Mama suka sama Om. Kamu cerewet sekali, makan. Kenapa? Malu ya? Wulan, kamu jangan-jangan masih memikirkanku. Jangan kegeran. Prinsip kuda yang baik tidak makan rumput yang sama 2 kali, aku masih mengerti. Syukurlah kalau begitu. Lagi pula aku juga tidak tertarik padamu. Tapi Om, kenapa telinga Om juga merah? Benarkah? Telepon dari kantor. Halo, asisten Wang. Mama, aku suka banget sama Om. Masakannya enak, dan dia juga mau main sama aku. Dia memang baik. Kalau begitu kita bisa nggak sama Om terus bersama? Seperti keluarga sungguhan. Om juga punya kehidupannya sendiri, dia sibuk, kita tidak bisa selalu merepotkannya. Tapi Mama, apa Mama tidak suka sama Om? Aku tidak tahu. Mama sejak bertemu dengan Paman, lebih sering tertawa daripada sebelumnya. Aku lihat Mama itu suka pada Paman. Kata televisi, kalau suka itu harus berani mengejar. Sudah, cepat tutup mata dan tidur. Kalau suka itu harus berani mengejar. Aku kepada Arka, sudah melakukan hal yang keterlaluan. Apa dia akan memaafkanku? Di mana ya aku meletakkan obat ini? Sakit maafnya kambuh lagi. Laporan tes kesehatan sebelumnya sudah bilang kalau radang lambungmu memburuk. Masih tidak minum obat tepat waktu. Aku kan lupa. Berbaringlah, akan kupijat. Tidak usah, ini cuma penyakit ringan. Aku bisa sendiri. Apa yang kamu lakukan? Turunkan aku. Dulu tengah malam sakit perut. Siapa yang memaksaku? Dipeluk baru mau tidur, sekarang tahu malu. Itu dulu. Sekarang, kita hanya atasan dan bawahan. Besok ada inspeksi di mal. Kuharap kamu ada di sana. Sebagai atasan, memperhatikan kondisi karyawan, ada masalah. Tuan Arka, sangat baik kepada setiap karyawan. Karyawan yang berprestasi perlu perhatian khusus. Ngomong-ngomong, besok ajak Alia juga. Aku sudah janji padanya, akan membelikannya baju baru. Arka, jangan terlalu baik pada kami. Aku mau baik pada siapapun sesukaku, bukan urusanmu. Sekarang tidur. Aku sudah sampai di mal. Kapan kamu akan datang? Sebentar lagi sampai. Asisten Wang, bagaimana penampilanku hari ini? Pak Arka, tenang saja. Penampilan Anda hari ini sangat tampan. Sungguh mempesona banyak wanita. Baguslah. Ingat, sewa tempat ini terlebih dahulu. Dan siapkan juga camilan dan mainan yang disukai anak kecil. Baik, Pak Arka. Pak Arka bersikap seperti merak yang memamerkan bulunya. Mana mungkin ini untuk meninjau mal? Ini jelas-jelas mau berkencan.
Cepatlah bergerak. Sebentar lagi ada orang penting yang datang. Cepat setrika baju-baju ini dan gantung semuanya. Aku mau istirahat dulu di dalam. Baik Bu, manajer, aku mengerti. Orang yang memandang rendah orang lain. Kalau saja aku tidak dirugikan oleh perempuan jahat itu, aku tidak akan kesulitan di industri ini. Wulan. Mama, setelah Om datang, kita pergi makan es krim buah ya. Boleh, tapi kamu tidak boleh makan yang rasa mangga. Jangan lupa kamu alergi mangga. Mama, gaun ini cantik sekali. Kalau suka, coba saja. Gaun ini merupakan edisi terbatas di toko kami, harganya sangat mahal. Jangan sentuh dengan tangan kotormu, kalau rusak kamu tidak akan mampu menggantinya. Cinta, bagaimana bisa kamu? Tidak kusangka, orang rendahan sepertimu juga bisa datang ke tempat mewah seperti ini. Jangan-jangan Tuan Arka sudah bosan denganmu dan kamu datang ke sini untuk mencari pria kaya baru. Wanita jahat, kamu bicara omong kosong. Mama datang untuk membelikanku sesuatu. Membeli gaun? Dengan gaji mamamu yang sedikit itu, bahkan tidak cukup untuk membeli sepasang kaos kaki di sini. Orang seperti kalian seharusnya pergi ke pasar grosir untuk membeli barang murahan. Kalau begitu, tante jahat, berapa gajimu? Apakah kamu mampu membelinya? Bocah kecil, berani-beraninya kamu mengejekku. Cinta, inikah sikap kerjamu? Karena terlalu lama bekerja di toko barang mewah, kamu pikir kamu juga barang mewah. Wulan, jangan berlaga di sini. Dua tikus got berani-beraninya membentakku. Meskipun aku hanya pramuniaga, statusku jauh lebih tinggi daripada orang rendahan sepertimu. Lebih tinggi, barang-barang di sini kamu tidak mampu membelinya. Tante jahat, sudah jangan teriak lagi. Suaramu serak sekali, kedengarannya seperti bebek. Iya ya, katanya tempat mewah. Dengan teriakanmu seperti itu, aku kira aku sedang di pasar. Kalian, aku. Beli ya beli, ini kan cuma baju. Siapa bilang kami tidak mampu membelinya? Betul, kita tidak hanya beli satu, tapi beli selusin. Aduh Alia, kamu terlalu melebih-lebihkan. Coba kulihat berapa harga baju ini. 138.000? Baju ini terbuat dari emas atau bertahtakan berlian, kok mahal sekali? Mama, ini, baju ini, kalau dilihat lebih teliti, tidak terlalu bagus. Jelek. Kalau tidak mampu beli, ya sudah sok kaya. Memalukan sekali. Satpam, ada dua orang miskin membuat onar di toko. Sangat mengganggu ketertiban, usir mereka. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan mamaku. Hentikan. Siapa yang berani menyentuh mereka? Tuan Arka. Ada apa ini? Om, tante jahat itu bilang kami miskin. Bilang kami tidak mampu membeli barang di sini. Tuan Arka, saya tidak sengaja. Kau pikir kau siapa? Berani sekali kau memerintah orangku. Tuan Arka, ini semua salah paham. Anda butuh apa? Saya akan melayani Anda secara pribadi. Masih bengong? Lihat apa yang kau perbuat. Cepat minta maaf kepada Tuan Arka dan tamu kami. Cepat. Tuan Arka, Wulan. Maaf. Silakan Tuan Arka. Bungkus semua produk terbaru musim ini. Baik. Sepatu ini bagus, suka? Suka sih suka, tapi bukankah hari ini kita janji hanya membelikan baju untuk anak-anak? Hanya untuk Alia. Aku takut kau cemburu. Apa yang kau bicarakan? Mana mungkin aku cemburu? Kau coba sepatunya. Dengar tidak, cepat sana. Sudahlah, biar aku saja. Bagus tidak? Iya, tinggi haknya pas, cocok dengan gayamu. Iya, Mama seperti putri. Kenapa? Kenapa dia bisa mendapatkan semua ini? Wulan, tunggu saja kok. Mama, aku haus. Nona kecil, kami menyediakan teh sore bermerek. Silakan tunggu sebentar. Cepat.
Boleh, tapi kamu tidak boleh makan mangga. Jangan lupa kamu alergi mangga. Wulan, ini salahmu sendiri. Tuan Arka, produk terbaru musim ini semuanya sudah dikemas. Bagus. Mama, wajahku gatal. Alia, ada apa? Mangga, Alia alergi mangga. Hentikan dia. Sebaiknya kau berdoa agar dia baik-baik saja. Kalau tidak, aku akan menggunakan semua kekuatanku untuk membuat setiap harimu di penjara sangat menderita. Seret dia keluar, serahkan ke polisi dengan tuduhan penyerangan yang disengaja. Aku tidak salah. Semua ini salah wanita jahat, Wulan. Lepaskan aku. Mama. Alia, Mama akan segera membawamu ke rumah sakit. Aku antar dia ke rumah sakit terdekat. Suster, Anakku, mangga, alergi, dan dia kesulitan bernapas. Tanggal lahir anak, saya perlu mencatat riwayat medisnya. 15 Agustus 2020. Agustus 2020, aku dan Wina bercerai di bulan Oktober 2019. Berikan anak itu kepadaku. Kami akan segera melakukan perawatan. Kebetulan sekali ya, Alia, sama sepertiku, alergi mangga. Jika berdasarkan tanggal lahir tadi, saat Wina hamil, kami belum bercerai. Dokter, bagaimana keadaannya? Untungnya jumlah yang tertelan tidak banyak. Anak itu sekarang baik-baik saja. Bagus, syukurlah, terima kasih dokter. Arka, ayo kita pulang. Sudah sampai di sini, kita lakukan tes DNA dulu. Tes DNA? Untuk apa melakukan itu? Bukankah kita sudah pernah melakukannya sekali? Untuk berjaga-jaga. Kebetulan, biar Alia di sini diobservasi sebentar. Dahulu kala di sebuah kota di Persia, ada dua bersaudara. Ini laporan pemeriksaannya. Sampelnya sudah dikirim untuk diperiksa. Hasilnya akan keluar dalam 30 menit. Baik. Kita lanjutkan. Kakak laki-laki menikahi putri seorang pedagang kaya. Selesai sudah. Jika dia mengetahuinya, aku sudah menyembunyikannya darinya begitu lama. Dengan sifat Arka yang pendendam, dia pasti tidak akan melepaskanku. Aku mau ke kamar mandi. Seingatku, 5 menit yang lalu, kau baru saja pergi. Apakah kandung kemihmu terbuat dari kertas? Duduk. Sebenarnya, aku hanya ingin sekalian membelikan Alia sebotol air. Di ruang VIP ada air mineral gratis. Mama, kenapa Mama selalu ingin keluar? Sebenarnya wasirku pecah, aku ingin mengobatinya. Baiklah, kalau tidak bisa, pergilah ke dokter spesialis pencernaan. Hasil tes DNA-nya sudah keluar. Wulan, kau benar-benar hebat menyembunyikannya dariku begitu lama. Alia adalah anakku. Apalagi yang bisa kau katakan? Aku takut kalau kamu tahu. Kamu akan mengambil anak kita? Di matamu, aku seperti itu. Dibandingkan dengan perlakuanku padamu dulu, dan menceraikanmu, sekarang kamu sudah menjadi CEO. Pasti kamu ingin membalasku. Kamu telah menyembunyikan ini dariku begitu lama. Mama, Om, kalian sedang membicarakan apa? Apakah kamu ayahku? Iya, Alia. Aku ayah Alia. Alia memang seperti ayahnya, pintar dan cerdik. Asik, aku punya ayah. Mulai sekarang, aku ingin bersama ayah dan mama selamanya. Baiklah, ayah akan membawamu dan mama pulang. Wulan, kita selesaikan urusan ini saat kita sampai di rumah.
Bagaimana kalau kita kabur sekarang? Kita tunggu sampai dia tenang dulu. Pengacara Wulan, mau kemana? Aku mau beli makan malam. Kurasa kau ingin kabur ya? Anak itu sudah tidur. Saatnya untuk menyelesaikan masalah ini. Aduh, lepaskan aku. Hah? Katakan, apa lagi yang kau sembunyikan dariku? Tidak ada lagi. Benarkah? Perlu kuingatkan kau. Kau bilang, Alia adalah anak dari mantan suamimu. Memangnya kenapa dengan mantan suami? Setelah bercerai, apa tidak boleh menikah lagi? Kau benar-benar punya mantan suami. Jika aku mengakuinya sekarang, bahwa ini juga kebohongan untuknya. Arka, dia pasti akan menghukumku dengan berat. Aku tidak boleh mengakuinya. Baiklah. Soal ini akan kuurus nanti denganmu. Ada lagi. Benar-benar tidak ada. Wulan, kau meninggalkanku dulu. Karena keluarga Wijaya bangkrut, kan? Kau sudah tahu. Jadi, Wulan, mulai sekarang, apapun yang terjadi, jangan sembunyikan dariku. Apapun kesulitan yang kau hadapi, aku bisa membantumu menyelesaikannya. Aku hanya ingin kau jangan meninggalkanku. Aku mengerti. Kau telah membohongiku begitu lama. Bagaimana kau akan menebusnya? Bagaimana kalau aku bekerja beberapa tahun lagi, aku akan membayar ganti rugi atas kerugian mentalmu. Kau tahu aku tidak menginginkan ini. Lalu apa yang kau inginkan? Menurutmu, Wulan, kali ini aku tidak akan membiarkanmu lari lagi. Papa, Mama bangun. Wah, Papa dan Mama mesra sekali ya. Malu. Alia, nak, kamu tunggu di ruang tamu dulu ya. Papa dan Mama sebentar lagi menyusul. Iya. Kenapa? Malu? Wulan, soal tadi malam, kita bicarakan. Lain kali saja. Alia harus sekolah, nanti terlambat. Aku pergi dulu. Tuan Arka, berkas ini perlu tanda tangan Anda. Baik, nanti kamu bersiap-siap. Aku ajak kamu makan siang. Tidak usah. Aku sudah janji dengan teman. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Ini semua salahku karena tadi malam tidak bisa menahan godaan. Aku sampai tidur dengan mantan suamiku. Bagaimana aku harus menghadapinya? Asisten Wang, tidur dengan orang lalu kabur. Apa maksudnya? Apa dia tidak mau bertanggung jawab? Apa dia tidak mau bertanggung jawab? Itu, biasanya pada saat seperti ini, pihak pria yang seharusnya lebih proaktif. Tuan Arka, bagaimana kalau Bapak membelikan buket bunga dan menyatakan perasaan? Siapkan beberapa barang untukku. Tuan Arka sudah mengaturnya. Pengacara Wulan sekarang seharusnya berada di kafe ini. Baik. Hei, jangan bergerak. Salah. Kenapa aku harus pergi? Akulah ayah dari anak itu. Wulan, kalau begitu aku merepotkanmu. Sebenarnya perceraian bukanlah keinginanku. Aku mengerti, aku akan mencoba menengahi.
Ya, jika memungkinkan, aku masih ingin rujuk. Dia benar-benar punya mantan suami, dan dia bahkan ingin rujuk dengannya. Bukankah kita sudah janjian untuk berkencan malam ini? Aku akan menjemputmu. Kencan apa? Kau yang menjanjikanku kemarin, lupa, Alia? Ya, Kangen ayah tidak? ya, Alia sangat merindukan ayah. Setelah bercerai masih gigih mengganggu mantan istri, ini sepertinya agak tidak bermoral. Apa yang tidak bermoral? Aku dan mantan istriku Yuhua masih memiliki urusan yang belum selesai. Apa aku tidak boleh mencoba untuk mendapatkannya kembali? Wulan, selera kamu benar-benar semakin buruk. Arka, apa yang kamu bicarakan? Gian hanya datang untuk konsultasi perceraian. Konsultasi apa? Konsultasi bagaimana cara merebut istri orang lain. Arka, jangan bicara sembarangan. Kita bicarakan lagi nanti di rumah. Maaf, kita buat janji lain kali saja. Ayah sudah membelikanmu mainan baru, pergilah bermain di kamarmu sendiri. Arka, aku hanya sedang bekerja. Kasus ini sangat penting bagiku. Gian hanya datang untuk berkonsultasi tentang kasus ini. Tuntutan pekerjaan, tertawa begitu bahagia di kafe. Perlu dia menyentuh rambutmu. Itu karena ada sesuatu di rambutku, dia hanya membantuku membersihkannya. Ini tidak berarti apa-apa. Menyentuh rambutmu tidak berarti apa-apa. Tidur bersama tidak berarti apa-apa. Lalu bagimu, apa yang sebenarnya berarti? Arka, apa maksudmu? Kamu bisa begitu mesra dengan siapa saja. Seharusnya aku yang tidak mengerti maksudmu, kan? Jadi begitu kamu memandangku? Kalau mesra sekali memang kenapa? Aku mau menghubungi siapapun terserah aku. Kau bisa apa? Jangan lupa kita sudah bercerai. Kita sekarang tidak punya hubungan apapun. Tidak punya hubungan apapun. Wulan, kau ulangi lagi. Malam itu jelas-jelas kau. Aku bilang kita sudah selesai. Kau pikir tidur sekali bisa mengubah apa? Tuan Arka, jangan terlalu pede. Kau benar. Kita sudah bercerai mulai hari ini. Aku tidak akan ikut campur urusan pribadimu lagi. Otakmu terbuat dari apa? Orang normal tidak akan punya ide seburuk itu. Keluar dan kerjakan ulang. Ada apa dengan Tuan Arka hari ini? Seperti habis makan cabai rawit, sudah 3 rekan kerja dibikin menangis. Wulan, bukankah hubunganmu dengan Tuan Arka baik? Bagaimana kalau kau coba bujuk dia? Suasana hatinya buruk, apa urusanku? Aku mau kerja dulu. Aneh, kok sepertinya suasana hati semua orang sedang buruk hari ini? Tuan Arka. Pengacara Wulan sudah datang. Sudah tiba. Dia tadi. Ada reaksi apa? Sedang apa dia sekarang? Pengacara Wulan sepertinya tidak ada perubahan. Sekarang sudah pergi menemui klien. Baginya aku, tidak berarti apa-apa. Tapi, klien itu Pak Wang, sepertinya orangnya tidak terlalu baik. Tuan Arka, apakah Anda ingin melihatnya? Tidak. Kedepannya, hal-hal yang berkaitan dengannya tidak perlu dilaporkan kepadaku. Pak, bolehkah saya tahu alasan Anda ingin bercerai? Aduh, istriku di rumah hanya bisa memasak dan mengepel, sama sekali tidak menarik. Saya memiliki seorang mahasiswi simpanan di luar, dia cantik dan menyenangkan. Aduh, tidak seperti dia, sudah tua dan tidak menarik, membawanya keluar membuatku malu. Lalu untuk masalah harta, apa yang Anda pikirkan? Apa yang kupikirkan? Tentu saja dia pergi tanpa membawa apa-apa. Rumah dan mobil itu, semua saya peroleh dengan susah payah. Dia hanya memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak. Siapa yang tidak bisa melakukan pekerjaan ini? Masih ingin membagi hartaku? Tidak mungkin, kubilang padamu. Pak Wang, hukum telah dengan jelas mengatur, harta bersama suami istri harus dibagi secara adil. Tidak boleh ditentukan sepihak oleh Anda. Lagi pula, Anda berselingkuh dalam pernikahan, Anda adalah pihak yang bersalah. Salah apa? Memangnya kenapa kalau aku selingkuh? Kalau dia sedikit menarik, apakah aku perlu mencari orang lain? Benar-benar,
Jika dia punya sedikit daya tarik, apa mungkin aku akan mencari orang lain? Aduh, Nona Wulan. Setelah kuperhatikan baik-baik, kamu tidak buruk juga. Jika istriku secantik dirimu, aku juga tidak akan menceraikannya, benar kan? Bapak, maaf, saya tidak bisa menerima kasus ini. Silakan pergi. Perilaku macam apa itu? Aku kasih tahu ya, aku ini klien penting di kantor hukum kalian. Kalau kamu tidak mau dipecat, layani aku dengan baik. Aku belum pernah mencoba pengacara loh. Apa-apaan ini? Dasar hidung belang, busuk sampai ke tulang. Kamu hanya pantas hidup di selokan dan membusuk. Istrimu sungguh tidak beruntung bertemu denganmu. Sialan, berani-beraninya mendorongku? Tidak tahu diri. Hari ini aku akan memaksamu. Ayo. Apa-apaan ini? Jangan. Tolong, lepaskan aku. Sialan. Siapa? Bapak Arka, Anda kenapa tiba-tiba datang kemari? Aku dan Nona Wulan, kita sedang membahas kasus. Membahas kasus? Ya. Kasus Pak Wang, berani-beraninya melecehkan karyawanku. Ini salah paham. Ini semua salah paham, Tuan Arka. Kita kan sudah bekerja sama selama bertahun-tahun. Tidak perlu karena seorang perempuan merusak hubungan kita, kan? Dibandingkan kerjasama, aku lebih suka kau angkat kaki dari Jiang Cheng. Dibandingkan bekerja sama, aku lebih suka kau angkat kaki dari Jiang Cheng. Asisten Wang, hentikan semua kerja sama dengan Wang Group. Beritahu industri, cabut kerja sama investasi dengan Wang Group. Kumpulkan bukti penggelapan pajak, penyuapan, dan tender curang. Serahkan semuanya ke polisi. Baik, Pak. Jangan. Pak Wang benar-benar sial. Kebetulan Tuan Arka sedang tidak mood. Kali ini Pak Wang mungkin akan kehilangan segalanya. Tuan Arka, kumohon ampuni saya. Saya minta maaf. Saya salah. Kumohon ampuni saya, Nona Wulan. Saya salah. Kalau minta maaf saja cukup, lalu untuk apa ada polisi? Orang sepertimu harus dikebiri agar tidak merugikan orang lain lagi. Bukan, Nona Wulan, saya salah. Seret dia keluar. Lumpuhkan tangannya. Baik, Pak. Tidak. Tuan Arka? Terima kasih. Saya melakukan ini demi nama baik firma hukum, bukan untukmu. Kembali bekerja. Dalam 15 menit, saya ingin melihat file yang sudah kamu rapikan. Kubilang, kita sudah lama berakhir. Kau pikir tidur semalam bisa mengubah sesuatu? Tuan Arka terlalu percaya diri. Arka benar-benar marah. Hari itu, apakah kata-kataku terlalu keras? Kau baik-baik saja. Kubantu kau berdiri. Tunggu sebentar. Sepertinya kakiku terkilir. Jangan khawatir, kebetulan aku membawa kotak P3K. Aku akan membantumu. Kau keluar rumah selalu membawa kotak P3K? Tidak, itu Tuan. Waktu lewat apotek sekalian membelinya untuk berjaga-jaga. Sini. Begini saja, kakimu tidak nyaman. Apa perlu kuantar kau pulang? Obat ini juga untukmu. Terima kasih ya. Mama sudah pulang. Iya, Alia. Papa mana? Papa sedang masak di dapur. Makanannya sudah siap. Ayo makan. Arka, aku melihat asisten Wang mengirimkan pesan kepadamu. Apakah kau yang menyuruh orang mengantarku pulang? Hari ini aku terlalu ikut campur. Lain kali tidak akan. Bukan itu maksudku. Arka, kita bicara baik-baik.
Kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Urusanmu tidak ada hubungannya denganku. Bahkan jika kau dan mantan suamimu rujuk, aku tidak akan berpendapat apapun. Meskipun kau dan mantan suamimu rujuk, aku tidak akan keberatan. Mantan suami apa? Aku akan menjawab telepon dulu. Benar saja. Dia masih lebih penting daripada aku. Aku ada urusan. Pergi dulu. Halo? Wulan, aku dan mantan istriku rujuk. Tidak perlu mengajukan gugatan lagi. Baguslah, selamat ya. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu dengan pria itu? Terakhir kali, apa dia menganggapku sebagai mantan suamimu? Mantan suami? Ya, dia sangat cemburu. Aku bisa mendengarnya. Ternyata begitu. Kata-kataku hari itu memang menyakitinya. Mama, apakah Mama bertengkar dengan Papa? Tidak, hanya sedikit salah paham. Aku tahu Papa tidak akan marah pada Mama. Papa sangat menyayangi Mama. Hari ini Mama pulang terlambat, Papa terus melihat ke pintu. Benarkah? Iya, orang dewasa itu penakut, padahal suka, tapi berpura-pura tidak suka. Mama kejar Papa seperti di televisi Putri mengejar pangeran. Ya juga. Aku memang menyukai Arka. Dia mengejarku begitu lama. Sekarang giliranku mengejarnya. Alia di rumah saja ya. Mama akan membawakan Papa untukmu. Iya. Tuan Arka, minum sendiri apa asyiknya? Mau cari kesenangan denganku? Kami di sini. Tak punya menu minuman spesial. Keluar. Aku jijik. Kenapa? Ada urusan? Arka, aku ingin menjelaskan soal Gian, bukan seperti yang kau pikirkan. Aku tidak ingin dengar. Wulan, kau sendiri yang bilang kita sudah berakhir. Lalu, bisakah kita balikan? Aku tidak punya waktu untuk main-main seperti ini. Tiga bola. Kau masukkan satu. Aku akan menurutimu. Sebelum bercerai, kita sering main seperti ini. Sudah diajari sekian lama, masih juga tidak bisa memasukkan satu pun. Tongkatnya bengkok, mejanya juga tidak rata. Tidak peduli. Pokoknya aku tidak kalah. Stik biliar ini bengkok, meja ini juga tidak rata. Tidak peduli. Pokoknya aku tidak kalah. Sini, aku bantu. Pergelangan tanganmu, letakkan seperti ini. Bola kedua. Tidak masuk. Yang ketiga.
Jangan menangis. Aku bantu. Kamu mau bicara apa? Aku mendengarkan. Gian bukan mantan suamiku. Sebenarnya aku tidak punya mantan suami. Itu semua hanya karanganku untuk menipumu. Dia hanya kenalanku saja. Kamu percaya padaku? Baik. Aku percaya padamu. Lalu? Hah? Kenapa dulu kamu menceraikanku? Waktu itu keluarga Wijaya punya hutang miliaran, dikejar-kejar penagih hutang. Aku tidak mau melibatkanmu. Jangan menangis. Wulan, ini salahku. Aku tidak mampu melindungimu. Kedepannya, kamu harus belajar untuk bergantung padaku. Bolehkah? Jadi, kamu tidak marah lagi kan? Jadi, kamu tidak marah lagi kan? Tidak pernah. Wulan, aku tidak pernah marah padamu. Sebelumnya selalu kamu yang berinisiatif. Sekarang, giliranku. Apa yang ingin kamu lakukan? Membujukmu. Jadi ayah dan mama sudah baikan, benarkah? Iya, ayah dan mama baikan, Alia berjasa besar. Sudahlah. Ayah dan mama harus pergi bekerja. Kamu di rumah saja ya. Baik. Ayo. Lihat kisah cintamu ini. Terlalu berliku. Kamu harus menemukan seseorang untuk menemanimu seumur hidup. Wulan, ini bunga yang dipesan orang untukmu. Dikirim ke kantor. Siapa yang mengirimnya? Suamiku. Wah, Wulan, kamu diam-diam sudah punya suami? Iya, aku iri sekali. Bunga ini sangat indah. Gadis-gadis sekarang mudah sekali ditipu. Pria berwawasan sepertiku. Malah tidak ada yang menghargai. Siapa dia? Ini dari bagian hukum, kepala bisnis baru, biasanya selalu melihat orang dengan tatapan mesum, sangat menjengkelkan. Apa yang kamu bicarakan? Ini dari bagian hukum, kepala bisnis baru. Biasanya dia selalu melihat orang dengan tatapan mesum, menjijikkan. Apa yang kau bicarakan? Kalian memakai rok seperti ini. Bukankah itu untuk dilihat pria? Kalau begitu, Pak Lin, Anda memakai celana panjang untuk menutupi kekuranganmu? Wulan, sok suci sekali kau. Seperti dirimu. Memberimu nilai 3 saja sudah terlalu banyak. Suamimu mungkin hanya pria rendahan yang tidak berkelas. Suamiku jauh lebih baik darimu. Pak Lin, kusarankan lain kali sebelum keluar, bercerminlah dulu. Tidak ada orang yang ingin melihat biksu botak memberi nilai. Kau seperti ini, pria seperti apa yang mau denganmu? Kemungkinan besar pria tua berusia 50 tahun lebih. Aku ini kepala dengan gaji 1 juta setahun. Dia, kalau bertemu denganku, harus berlutut dan memanggilku ayah. Benarkah? Aku suaminya. Kau tadi bilang ingin aku melakukan apa? Apa? Tuan Arka, kau suami Wulan. Kau pikir kau siapa? Asisten Wang. Seret dia keluar dan habisi dia. Baik. Jangan Tuan Arka, saya salah. Saya tahu saya salah. Beri aku kesempatan sekali lagi. Wulan, ayo kita pulang. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Baik. Ada apa? Kenapa begitu misterius? Mama jangan mengintip ya.
Sudah siap? Wulan, 5 tahun lalu aku gagal melindungimu. Sekarang, maukah kau mengizinkanku untuk kembali menjadi suamimu? Aku bersedia. Papa, Mama, dan Alia akan selalu bahagia. Ayo, Papa, Mama cium dong.